Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, para jemaah sekalian, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Disyukur pada Allah pada pagi hari ini, alhamdulillah semuanya sehat ya. Sehat. Luar biasa. Allah Akbar. Ya, semuanya tetap ya masih semangat untuk datang ke majelis ilmu ini semata-mata mengharapkan dari Allah Subhanahu wa taala semoga ya kita mendapatkan manfaat dan mendapat syafaat dari setiap ayat, setiap kalimat ya, dan setiap surat yang dibaca ya. Nah, Nabi bersabda, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi." Bacalah olehmu Al-Qur'an, maka kelak Al-Qur'an akan datang di hari kiamat ya. Jadi datang di hari kiamat setiap bacaan kita ini ya untuk memberi syafaat saja, untuk memberi syafaat kepada siapa saja yang dulu pernah membacanya, terlebih lagi ya pernah memahami dan mempelajari isi kandungannya ya. Semoga kita termasuk golongan ahlul Quran yang mendapatkan syafaat Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Ya. Ya, barijeng ngajina barijeng sare-sare gitu nah. Bukan mau ocin biasa tidur. Insya Allah ya duduknya saja di majelis ilmu ya tetap ya insya Allah mendapatkan kebaikan ya insya Allah ya, dari setiap bacaan setiap hurufnya. Karena kalau kita perhatikan Bapak Ibu yang kita pahami itu jadi luar biasanya bahasa Al-Arab ya, bahasa Al-Quran. Setiap kalimat itu menunjukkan peruntukannya masing-masing ya. Jadi yang menunjukkan bagaimana Allah memilih suatu kata dalam Al-Quran itu ya itu berbeda satu sama lain gitu ya. Jadi kata mengerjakan saja dalam Al-Quran ada ya'malun, ada yasna'un. Dua-duanya kalau kita artikan artinya mereka mengerjakan. Belum lagi ya bimakanu yaksibun. Nah ya, yaksibun, ya'malun, yasna'un terjemahnya sama-sama mengerjakan ya. Tapi ya itu secara bahasa berbeda ya. Jadi itu luar biasanya Al-Quran ya. Baik, insyaallah sekarang hari ini kita akan membaca dan membahas surah Ali Imran, suratul Ali Imran ya. Jadi jangan dibaca Al Imran ya. Al Imran enggak ada. Yang betul Ali, Al itu keluarga. Imran siapa Imran? Nah. Siapa? Oh iya keluarga. Istrinya Imran siapa? Ibu Imran.
Istrinya Pak Satino, Ibu Satino. Itu ibu-ibu komplek pinter-pinter ya. Nama aslinya nggak tahu, nama bapaknya, nama suaminya ya. Oh iya. Hah? Ya. Ya. Imron ini siapa sih? Imron siapa? Imran siapa Imran? Wah, siapa? Hah? Siapa? Iya. Jadi nanti Imran ya punya anak, siapa anaknya? Ya anaknya itu Siti Maryam, Sayyidah Maryam. Maryam punya anak lagi. Jadi anaknya dianggap Tuhan. Ya, dilahirkan anak Tuhan. Ya, jadi itu ya. Nah, nanti Imran ya punya saudara ipar. Saudara iparnya siapa? Nabi Zakaria. Nabi Zakaria punya anak siapa? Nabi Yahya. Ya. Berarti Nabi Yahya sama Nabi Isa ini apa hubungannya? Sepupu. Nah, ya. Baru tahu kan Nabi Isa sama Nabi Yahya sepupuan? Kalau Pak Bos sama Pak Dian apa hubungannya? Bukan sepupu bukan? Ya, saudara jauh ya, jauh banget. Baik yang kita baca ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yud'auna ila kitabillahi liyahkuma bainahum. ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون Bismillahirrahmanirrahim. Kita terjemahkan
Alam taro a, apakah lam? Tidak. Jadi alam apa artinya? Apakah tidak? Kita sederhanakan tidakkah, gitu ya. Tidakkah? Taro, kamu melihat, kamu memperhatikan, ya. Maka di bahasa Arab ya, turunannya banyak ya. Ru'yah apa? Ru'yah, melihat. Ru'yatul hilal, bukan ruqyah. Ru'yatul, melihat, ya. Ra'yun itu pendapat, pandangan. Apa pandanganmu? Maksudnya apa? Apa pendapatmu? Gitu ya. Pendapat telah diteliti dengan mata sesama, gitu ya, diperhatikan, ya. Itu pandangan kita, ya. Pendapat maksudnya. Tidakkah kamu memperhatikan atau kamu melihat ila, kepada alladzina, orang-orang yang mereka diberi nasiban, bagian. Itu jadi bahasa Indonesia ya. Apa? Nasib. Nasib baik berarti bagian yang baik yang dia dapatkan. Nasib buruk, ya. Nasib itu bahasa Arab. Nasib dengan shad, ya. Nasib baik berarti bagian baik. Nasib buruk, ya. Bagian minal kitabi, dari kitab, ya. Diberikan bagian dari kitab, ya. Kita bahas, ya. Lalu, ya, yud'auna, mereka diseru, diajak, ya. Da'a itu kan mengajak, menyeru. Da'i artinya orangnya, orang yang mengajak, orang yang menyeru. Ini kita sebut da'i kondang, ya. Da'i, seorang da'i maksudnya seorang yang mengajak, seorang yang menyeru. Mereka diajak, mereka diseru ila kitabillah, kepada kitabnya Allah, menuju kitab Allah. Untuk apa? Liyahkuma bainahum, untuk dia menghukumi bainahum, di antara, agar Allah, ya, memutuskan, menghukum itu memutuskan, ya, dengan di antara mereka dengan Alkitab itu, gitu ya. Summa yatawalla, berpaling, bukan dia ini, dianya untuk fariqun apa? Segolongan. Kemudian ada segolongan, sekelompok, ya. Segerombolan kasar, ya. Segerombolan, sama lah itu. Fariqun, firqah, ya. Segolongan minhum, dari mereka. Berarti semuanya atau segolongan? Tidak ya, tidak semua ya. Jadi luar biasanya Al-Quran ini, ya. Melihat segala sesuatu itu selalu dengan pandangan yang objektif, ya. Tidak, bahasa kitanya apa? Tidak tendensius, gitu ya. Wahum mu'ridun, dan mereka mu'ridun adalah orang-orang yang berpaling. Mengapa demikian? Zalika, demikian itu, bi'annahum, dengan atau karena sesungguhnya mereka bisa berpaling seperti itu. Kenapa sih? Ya, ketika diajak tidak mau. Qalu, mereka berkata, lan, tidak akan tamassana, menyentuh kami. Masa ini apa namanya? Nyentuh, megang. Nah, jadi bukan melebu, ya, bukan masuk melebu, ya.
tapi nyentuh. Tidak akan menyentuh kami terhadap kami. Apa itu an-naru? Ya, neraka tidak akan pernah menyentuh kami. Ya, berarti kami ini ya seolah-olah kan gitu perkataannya Pak. Tidak akan pernah masuk neraka illa ayyaman, hari-hari ma'dudat, yang terhitung, artinya beberapa hari saja. Jadi kalau masuk neraka, nah, beberapa hari aja. Apakah ini betul? Ada ya ketentuannya dari Allah. Nah, dijawab oleh Allah. Wa gharra apa? Dan gharra itu apa? Menipu. Ghurur itu tipuan. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah kehidupan dunia itu melainkan hanya kesenangan yang menipu. Ya. Ghurra ini fiil, kata kerja. Nah, ya. Telah menipu hum terhadap mereka fi dinihim, di dalam agama mereka. Apa itu menipu? Makanu yaftarun, yaitu apa yang mereka adalah yaftarun, mereka ada-adakan. Ya, jadi sesuatu yang mereka anggap ya itu ada ketentuannya dalam agama mereka, mereka ada-adakan. Ya, ada enggak keterangan bahwa mereka itu akan, kalaupun harus masuk neraka, hanya beberapa? Nah, ada enggak? Tidak ada. Berarti itu sesuatu yang mereka adakan. Iya. Jadi sesuatu yang tidak ditemukan keterangannya dalam kitab suci mereka. Fakaifa? Maka bagaimana idza, ketika atau apabila jama'nahum, kami kumpulkan mereka liyaumin, ya, untuk suatu hari. Nah, ya. Jadi bagi ada fi yaumin, ada liyaumin. Ya, jadi mereka dikumpulkan ya untuk persiapan. Ya, persiapan ini ada di suatu hari. Yang mana hari ini la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya, wa wufiyat, dan wufiyat, disempurnakan. Ya, orang kalau baca doa itu kan hamdan yuwafi, hamdan segala pujian, yuwafi ya yang apa? Menyempurnakan ya ni'amahu, terhadap segala nikmatnya. Dan wufiyat ini fi'il madhi majhul, ya namanya kata kerja pasif, disempurnakan. Wufiyat artinya disempurnakan, waffa menyempurnakan. Dan kelak di hari kiamat ini yang tidak ada keraguan di dalamnya, pastilah disempurnakan. Apa itu? Kullu nafsin, setiap jiwa, maka sabat, apa yang dia telah kerjakan. Wahum la yudlamun, dan mereka tidaklah mereka dianiaya, ya dizolimi. Ya, mustahil untuk Allah berbuat zalim kepada hambanya. Ya. Nah, ini surah Ali Imran. Ya. Jadi itu terjemah secara umum. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kita bahas ya. Jadi sebetulnya gini, Bapak Ibu sekalian, latar belakang turutnya ayat ini ya, terutama memang ya adalah membahas tentang ahlul kitab secara keseluruhan,
Tapi secara khusus pada saat itu adalah bahasannya adalah cakupannya itu pada orang-orang Yahudi. Ya. Orang-orang Yahudi. Ya. Ya. Tapi ya secara umum kita pun akan dapati perbuatan mereka ini kita dapati daripada orang-orang ya ahlul kitab yang lain selain Yahudi itu orang-orang Nasrani. Ya. Nah, jadi wahai Nabi Muhammad, tidakkah kamu memperhatikan dengan seksama dengan penglihatanmu itu ya, dengan penelitianmu ya, kamu memperhatikan kepada orang-orang yang mereka telah diberi bagian. Nah, sekarang ya orang yang diberi bagian kitab itu dari dulu sampai sekarang hanya ya itu ada 3 ya, yaitu umat Yahudi dengan kitabnya Taurat, umatnya Nabi Musa ya, kemudian umat Nasrani dengan kitabnya Injil yang diberikan kepada Nabi Isa, dan juga adalah umatnya Nabi Muhammad yang Allah turunkan kepada mereka adalah Al-Qur'an ya, diberi bagian dari kitab. Nah, 2 ini khusus untuk Bani Israel, satunya Allah sempurnakan untuk semesta alam, untuk seluruh umat ya, tidak melihat bangsa apa, suku apa ya, tapi yang merasa dirinya adalah manusia ya, maka termasuk bagian darinya ya. Jadi untuk Al-Qur'an ini ya, ini jauh lebih universal sifatnya, selain daripada yang 2 itu khusus untuk bangsa Israel ya. Mereka terutama pada saat itu ya secara umum orang-orang ahlul kitab deh ya, yud'auna ila kitabillah, ketika mereka itu diajak diseru untuk menggunakan kitabnya Allah, yuk kita kembali kepada kitabnya Allah. Agar apa? Agar dengan kitab ini bisa menentukan ya hukum, mengambil keputusan hukum, bagaimana dan apa yang harus mereka perbuat dan apa yang harus mereka tinggalkan. Pada saat itu orang Yahudi itu memang paling keras permusuhannya kepada Rasulullah, karena memang dari segi politik dan ekonomi pada saat itu orang Yahudi ya itu lebih banyak berperan dibanding orang-orang Nasrani. Ya tentu sekarang zaman ya berkembang berubah gitu ya. Nah, kita akan temukan kejadian ini kepada orang-orang Nasrani juga sama. Yuk ya, bahasa kitanya udah ya. Mereka diajak menuju kitabnya Allah, dan dengan kitabnya Allah ini mengambil keputusan hukum di antara mereka. Ya, nah sekarang ya dulu orang Yahudi sama, ketika orang Yahudi itu yang paling banyak paling banyak menentang kepada Nabi. Jadi kalau orang Yahudi datang kepada Nabi, dan pada saat itu Nabi Muhammad itu kan sebagai pemimpin ya di Madinah. Nah, kita akan dapati di Madinah ini secara mayoritas ya orang Yahudi itu sebagai yang memonopoli pasar gitu ya, ekonomi, politik itu lebih dominan dibanding orang-orang Nasrani, sehingga pada saat itu ya mereka lebih mayoritas ya dalam hal berinteraksi kepada Nabi Muhammad, termasuk ya ketika mereka bersengketa atau mereka biasa ada masalah, berkonflik gitu ya, mereka datang kepada Nabi. Nah, jadi kalau datang kepada Nabi ini ya, itu biasanya orang Yahudi itu pertama itu ya ingin melihat keputusan Nabi ya, yang keputusan ini ya itu diambil berdasarkan wahyu yang turun kepada Nabi Muhammad ya. Kemudian mereka menyanggahnya, enggak,
kami hanya ingin menggunakan kitab suci kami saja, kan gitu ya. Nah, sehingga nanti mereka ya, kata Nabi dalam sekali waktu ya, ya sudah ya, kamu gunakan kitabmu ya sebagai landasan hukum. Ternyata apa yang ketika mereka dapat di dalam kitab suci mereka ya, itu ketentuan hukum itu lebih banyak persamaannya dengan Al-Qur'an ya. Sehingga ya, ketika diajak untuk kembali kepada kitab sucinya, mau itu perkara zina, mau itu terkait perkara-perkara yang lain, ternyata banyak kesamaan. Kalau banyak yang sama, karena dari sumber yang sama. Sehingga ketika mereka diajak kembali kepada kitab sucinya untuk menentukan hukum, kata Allah, summa yatawalla fariqum minhum, segolongan dari mereka enggan berpaling ya, tidak hanya mendustakan tapi berpaling. Nah, ya, jadi itulah ya. Nah, sekarang orang Nasrani pun sama ya, apa yang mereka dapat di dalam kitab sucinya ya, itu kurang lebih sama dengan ketentuan dalam Al-Qur'an ya, yang ketika ketentuan ini mungkin belum sempat dirubah ya. Itu dalam Injil itu babi haram, khamar haram, Nabi Isa atau Yesus ini disunat ya, tapi mereka tidak. Nah, ini kan kontradiksi ya, kelakuan mereka dengan apa yang diperintahkan dalam kitab sucinya ya, dan mereka pun berpaling. Nah, pada saat itu ya, orang Yahudi itu merasa lebih dominan, lebih merasa sebagai bangsa pilihan. Lalu mereka berkata, ya, lan tamassanan nar illa ayyaman ma'dudat. Neraka tidak akan pernah menyentuh kami. Ya, sekalipun kami harus masuk neraka, ya, illa ayyaman ma'dudat. Hanya beberapa hari. Ya, paling lama 40 hari. Selama ketika Nabi Musa menerima wahyu di Bukit Sinai. Nah, ini kenapa bisa gini Bapak Ibu? Karena sifat sombong. Ya, sifat sombong itu melahirkan beraneka ragam maksiat yang lain. Dari sombong. Ya, sombong itu sudah puncaknya penyakit hati. Ya. Ya, awalnya hasut, iri, ya. Lama-lama enggak, iya, macam-macam tuh. Ya, lama-lama dari sombong ini tadi lahir dari hasut ini ya, kemudian lahir penyakit hati yang lain. Ya kan? Ya, yang paling tinggi itu adalah penyakit sombong. Penyakit itu macam-macam Bu ya. Ada riya. Apa itu riya? Ya, memperlihatkan, ingin dilihat. Riya itu sama dari kata ro'a, melihat. Ya, ya. Nah, apa yang dia kerjakan ingin terlihat orang. Nah, itu ya riya, memperlihatkan, memamerkan, riya itu ya. Ada lagi sum'ah. Sum'ah ini dari kata sami'a, mendengar. Kalau tadi melihat, kalau sami'a mirip-mirip ya. Sum'ah itu apa? Memperdengarkan, menceritakan perbuatan dia kepada orang lain supaya terlihat hebat, gitu ya. Kalau riya kan melakukan perbuatannya, ya, sedekah. Nah, itu kan supaya ingin dilihat gimana, ya. Kalau bisa, ya setiap saya sedekah diumumin aja, misal. Ya. Tapi tidak bisa jadi itu jangan dikira orang yang diumumkan itu riya, ya. Itu ini misalkan itu ya. Jadi ya memperlihatkan, nah, itu riya. Kalau sum'ah memperdengarkan. Wah, dulu Pak ya, saya itu kalau lagi ya dari zaman saya muda itu nggak pernah tuh ya, sehari itu sedekahnya 5.000 nggak pernah ya, selalu 50.000. Nah, ya entah bohong atau benar lah gitu ya. Nah, itu memperdengarkan kepada orang ya. Tapi kita pun tidak bisa menghukumi setiap yang memperdengarkan orang itu penyakit hati. Bisa jadi ya, kalau ya dalam tujuan supaya orang yang mendengar ini semangat ya, misalkan ke anaknya, nah bapak ini tidak pernah meninggalkan sholat tahajud dari bapak muda, nah, supaya anaknya semangat ibadah. Nah,
Nah, jangan dikira. Nah, ya itu kembali ke hati. Nah, puncaknya penyakit hati itu adalah takabur. Orang-orang Yahudi ini sombong. Mereka merasa bangsa pilihan. Ya, mereka merasa satu-satunya bangsa yang dipilih oleh Tuhan. Ya, ya. Karena para nabi dan rasul itu ya hampir seluruhnya dari bangsa mereka. Ya. Ketika ada ya nabi terakhir ini bukan selain dari bangsa mereka, mereka enggan untuk menerimanya. Mereka katakan, ya, kami akan masuk neraka hanya beberapa hari. Dan itu adalah sesuatu ya yang telah mereka ada-adakan di dalam agama mereka. Ya, menyematkan sesuatu ya kepada Allah seolah-olah sesuatu itu adalah bersumber dari Allah. Ya. Nah, sama, Pak. Kalau dalam keyakinan umat Nasrani, ya, itu apa keyakinannya? Ya, percaya kepada Tuhan Yesus maka dosamu akan ditebus. Ya. Jadi cukup kita beriman kepadanya, ya, maka dosa kita ini semuanya ditebus. Ya, dosa apapun ditebus. Enggak mungkin ada seseorang menanggung dosa lainnya. Makanya ada di dalam Al-Quran apa? Wala taziru waziratu wizra ukhra. Seseorang tidak akan pernah menanggung dosa orang lain. Ya. Tapi kalau orang itu mencontoh dosanya orang lain, nah, bisa jadi dosa jariah namanya. Ya, meniru. Ya, gara-gara dia banyak yang niru tuh misalnya. Tapi kalau misalkan dosanya Pak Satino, nggak mungkin saya tanggung. Lah, dia berbuat dosa sendiri kok saya yang nanggung. Ya, atau sebaliknya saya berbuat dosa, ya, tidak ada dosa warisan. Itu tidak dikenal dalam Islam. Ya, jadi orang percaya, ya, Nabi Muhammad sama, tidak menanggung dosa umatnya. Ya, dosa umatnya ditanggung oleh masing. Nah, cuma Nabi Muhammad memberikan jalan, ya, memberi syafaat, diizinkan untuk memberi syafaat. Tapi tentu tidak akan mengorbankan nilai-nilai agama tadi dihisab. Ya, Nabi memberi syafaat itu memang ada, ya, tapi tidak serta-merta dianggap setiap kita berdosa biar Nabi Muhammad aja yang tanggung deh, nggak ada. Lah, enak betul. Ya, kita dosa Nabi Muhammad yang ya. Nabi Muhammad memberi syafaat. Itu pun kalau diizinkan. Ya. Ma'adzalladzi yashfa'u indahu illa tanpa dapat izin dari Allah tidaklah. Ya, nah itu. Lalu bagaimana? Ya, jadi sesuatu itu adalah sesuatu yang mereka ada-adakan, ya, menganggap dosa itu bisa ditebus. Ada dosa warisan dan sebagainya, itu adalah sesuatu yang diadakan. Maka bagaimana ya apabila kami kami kumpulkan mereka, ya, kami giring mereka menuju suatu hari yang tidak ada keraguan di dalamnya, itu hari kiamat, dan disempurnakan. Nah, jadi kita ini Bapak Ibu sekarang nih berbuat baik, ngaji, sedekah, puasa, sholat. Ya, ingat, sekali-kali tidak akan mendapatkan balasan di dunia. Ada orang sedekah, rajin sedekah, kemudian Allah lancarkan rizkinya. Nah, ini pahala buat dia bukan? Dia dapat pahala karena rizkinya lancar. Sebabnya misalkan dia rajin sedekah dan rajin silaturahim. Ini pahala buat dia bukan? Bukan, ya. Pahala yang kita akan dapatkan itu nanti disempurnakan. Nah, kalimatnya Allah akan menyempurnakan pahala daripada amal baik kita nanti. Nah, kalau kita diberikan balasan, nah itu bonus. Jangankan kita Bapak Ibu, orang non muslim, ya, dia nyumbang, rajin derma, rajin berbuat baik, diberi balasan yang baik tidak? Nah, tapi kalau balasan ini disempurnakan karena pahalanya itu di dunia, tidak. Nanti, jadi pahala kita itu nanti kita dapatkan di akhirat, Bu. Ya, jangan sekali-kali kita karena rajin berbuat baik,
kemudian pahalanya didapatkan dunia, enggak. Pahala itu nanti kita dapatkan di akhirat, ya. Makanya kalimatnya wufiyat, disempurnakan. Makanya orang mati juga namanya wafat. Wafat itu artinya Kenapa orang mati disebut wafat? Apa bedanya mati sama wafat? Hah? Oh, wafat itu bahasa halusnya, enggak. Beda. Bahasa halusnya mati gitu. Mati dikira ayam mati. Telah wafat, ya, kucing tersayang. Ini maksudnya apa? Mati kenapa disebut wafat? Hah? Kenapa Bu? Ayo. Kenapa mati disebut wafat? Apa? Apanya yang sempurna? Hah? Tidur. Oh, di dunia. Apanya yang sempurna? Ya. Ya, disebut wafat itu karena tadi apa wafat artinya? Keberadaannya di alam dunia ini sudah sempurna. Nah, itu makanya kita sebut wafat. Telah wafat, ya, fulan bin fulan. Keberadaannya di alam dunia itu sudah sempurna. Itu harus kita pahami betul. Kalau orang yang paham, maka tidak akan menganggap ada yang namanya roh gentayangan. Ya, bebegik cina roh gentayangan. Ada nggak roh gentayangan? Ada nggak roh gentayangan? Ada orang mati tabrak kecelakaan, gentayangan rohnya. Jurik cina bobongkong. Hah? Bu, saya tanya, ada nggak roh gentayangan? Kalau ada roh gentayangan berarti dia belum wafat. Betul nggak? Ya. Orang dicabut rohnya, kita katakan dia sudah wafat. Ya. Wafat itu apa tadi? Sempurna keberadaannya di alam. Nah, rohnya ini kemana? Masuk suatu alam namanya alam barzakh. Alam antara dunia dan akhirat. Nah, enggak main di dunia lagi nih, apalagi jalan-jalan, datang malam Jumat ke rumah keluarga. Enggak ada. Ya, tidak ada yang namanya roh gentayangan. Kenapa? Diwadalkan. Terus kenapa? Ya, intinya gini. Orang yang sudah mati sudah selesai. Itu yang dikira rohnya itu adalah jin qarin. Ya, setiap orang itu didampingi dengan satu, ya, yang menyerupai dirinya. Itu jin qarin. Makanya yang dilihat itu bukan rohnya. Roh itu nggak ada, Bapak Ibu. Jangan sekali-kali menganggap roh itu dia masih ada di alam ini, tidak. Dia udah berpindah alam, sudah ini dunia, itu kamar sebelah alam barzakh. Nah, itu udah nggak terlihat. Dia udah beda hujrah, beda kamar, beda ghurfah. Sudah beda ruangan lagi. Sudah tidak ada saatnya datang, enggak. Ya, nah itulah jin. Ya, setan itu selalu memberi was-was kepada manusia untuk selalu takut, ya, takut. Nah, itu yang tujuannya setan, ya, agar ada sesuatu yang ditakuti dari selain Allah. Itu termasuk proyeknya setan. Nah, ini banyak menjadi film roh gentayangan. Enggak ya? Jadi itu sempurna. Makanya kata Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa itu pasti akan merasakan yang namanya wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Nah, sesungguhnya kata Allah, pahala kalian itu hanya akan disempurnakan pada hari kiamat. Berbuat baik, pahalanya nanti di hari kiamat. Mendapatkan kebaikan itu bonus. Jadi jangan dikira nanti rajin sedekah kok, ya, misal gitu ya. Misal nih, ya, kok rezeki saya gini-gini aja. Padahal rajin
sedekah subuh misalkan. Jadi jangan dikira itu pahala, enggak. Ya, bisa jadi nanti pahalanya itu semuanya diberikan, ya. Bonusnya apalagi? Oh, yang wajibnya, bonusnya, tambahan dan tetek bengeknya nanti di akhirat. Jadi jangan dikira, ya. Jadi jangan menganggap wah Nabi ini katanya rajin sedekah. Nah, itu misal ini ya. Kok pahala saya gini-gini aja? Enggak, pahala itu akan disempurnakan, diberi balasan yang sempurna di hari kiamat, ya. Wahum la yudlamun, mereka tidak akan dianiaya. Ingat, Allah wa ma rabbuka bidzallamil lil abid. Allah sekali-kali tidak berbuat aniaya kepada hamba-hambanya. Yang berbuat aniaya itu siapa? Walakin kanu anfusahum yadlimun. Mereka lah yang berbuat aniaya kepada diri mereka sendiri. Dosa yang kita kerjakan pada dasarnya hakikatnya akan berbalik untuk menyakiti kita. Bukan kesenangan yang didapat, tapi kesengsaraan. Ya. Jadi tidak mustahil Allah berbuat zalim. Mustahil ada orang rajin sholat, rajin sedekah dengan ikhlas, masuk neraka. Mustahil itu. Ya. Mustahil orang yang nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, ya tiba-tiba langsung masuk surga. Enggak. Allah akan buat perhitungan dulu, ya. Tetapi bisa jadi, gitu. Dengan rahmatnya Allah dia masuk surga. Tapi jangan sekali-kali memahami yang Allah berbuat aniaya kepada kita semuanya, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang ditanyakan? Ya, cukup ya? Ya, cukup. Alhamdulillah rabbil alamin. Baik, ya, kita tutup. Shadaqallahul azim. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.